Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwa fillah azakumullah wa iyyakum. Segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memberikan kesempatan pada kita menghadiri jalsah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum. Kita teruskan ya pembahasan kita yang berkaitan dengan huru-hara menjelang kiamat. Kita masih pada bab ya la taqumas sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta as'adanas luka ibn luka, sampai kemudian ya generasi yang paling bahagia itu adalah Luka ibnu Luka. Kemarin sudah kita terangkan, Luka ibn Luka itu adalah orang yang tidak mempunyai ilmu, kemudian mereka fadallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Bagaimana caranya untuk mengilat, bagaimana caranya untuk menerapi? Maka kita harus punya yang namanya rasikhu fil ilmi. Rasikh fil ilmi, yaitu kita harus benar-benar mempunyai ilmu yang kokoh. Karena itu dalam hadis dikatakan ya rasikhul fil ilmi man wajada fi ilmihi arba'ata asya. Maka kamu tidak akan mendapati kekokohan ilmu kecuali kamu bisa melihat dari 4 hal. Jadi kekokohan ilmu itu bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama apa? Yaitu adalah taqwallah bainahu wa bainallah. Yaitu adalah takwa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru itu namanya rasikh, yaitu ilmu yang kokoh. Kemudian yang kedua, at-tawaddu bainahu wa bainal khalq. Dia kemudian mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati antara dia dengan sesama makhluk Allah. Ini namanya kekokohan ilmu. Kalau sombong berarti itu bukan ilmunya ya la yang fa, ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah az-zuhda bainahu wa bainad dunya. Dia mempunyai sifat zuhud antara dia dengan dunia. Zuhud itu apa? Bisa mengelola dunia untuk kepentingan akhiratnya. Itu namanya zuhud. Kemudian yang keempat, mujahadatu bainahu wa baina nafsih, yaitu dia bisa melangsungkan mujahadah antara dia dengan hatinya. Ini 4. Jadi kekokohan ilmu itu bisa jenengan lihat pada surah Ali Imran pada pembukaan kebet yang pertama. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul qura ya wa ukharu mutasabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'al ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Lain warasikhuna fil ilmi yaquluna amana bih kullun min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Ya, ini adalah ayat yang menerangkan tentang pentingnya rasikh, yaitu adalah kekokohan ilmu. Kalau enggak kokoh gampang goyah. Bayangkan ya seperti kejadian Pak Yai Mim kemarin ya.
Tahu ya, mengikuti ya di TikTok atau di Instagram atau di Reel, di mana melibatkan profesor, doktor, ya di Malang di Jayagran itu ya, itu ya engkel-engkelan dengan sesuatu masalah yang remeh-temeh. Kalau orang Jawa itu keriwian jadi grojokan. Sesuatu yang kecil bisa sampai menginternasional. Bahkan kemarin tuh pejabat Dubai itu mengatakan, ya Pak Yaimim, jenengan pengen di Dubai, ya kami welcome, tak sediakan apartemen, tak sediakan ini itu Pak. Masa BHS, ya BHS sarung itu loh Pak, itu ternyata punya sarung limited edition, ya BHS Yaimim itu ada ternyata. Ya, saking terkenalnya, ya sesuatu yang kemudian kelihatannya remeh-temeh itu berubah menjadi ya viral dan itu menimbulkan sesuatu yang lucu begitu akhirnya. Kenapa kok lucu? Sesuatu masalah sederhana harusnya bisa diselesaikan dengan mudah, ya karena terkena framing, ya hawking, ya itu akan kemudian menjadi bertele-tele dan berkepanjangan. Karena itu ma'asyiral muslimin, dan itu membuat kita tersandera di dalam dunia algoritma. Tahu ya dunia algoritma? Jenengan kalau ya mengeklik ya imim dengan gurun Zahara begitu ya. Nanti yang keluar di real jenengan ya itu saja. Karena itu manusia itu ya ditarik oleh media massa supaya berpikirnya itu linier, ya itu saja. Paham ya ini ya? Jenengan senang makanan kuliner khas Blitar misalnya, maka yang masuk itu semuanya kuliner, itu namanya pemikiran algoritma. Sehingga ujung-ujungnya apa? Jenengan didikte untuk menjadi konsumen, bukan menjadi kreator, bukan menjadi ya produsen, bukan menjadi ya trendsetter, tapi jenengan hanya menjadi follower atau pengikut. Akhirnya apa? Karena ilmunya tidak kokoh tadi. Karena ilmu yang kokoh itu adalah takwa. Bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah jenengan itu dimanapun jenengan berada. Wa'an bi isai'atal hasanata ya tamhuha. Kalau kamu mengerjakan kebaikan, dihapus semua dosa dan keburukan kamu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi takwa itu adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa itu berasal dari ilmu yang sharih, ilmu yang ya sholah, sholah itu baik ya, sharih itu apa jelas clear. Ya, maka Pak insya Allah kita akan mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ivanifila, dunia ini serba konyol ya. Jenengan tahu ya perang dalam cerita Odysseus ya antara Troya dengan Yunani yang perangnya itu sampai ya 20 tahun berlarut-larut dan perangnya dahsyat menghabiskan seluruh infrastruktur daripada Troya dan Yunani. Tahukah penyebabnya apa? Karena Pangeran Paris itu jatuh cinta dengan istri orang lain. Ya, Agamemnon namanya. Agamemnon punya seorang permaisuri yang cantik. Nah, Paris pantulan di istana itu, ya akhirnya jatuh cinta. Lah bojone uang digawa melayu. Kira-kira ya, sing duwe bojo nesu apa ndak? Marah lah ya. Akhirnya kemudian Agamemnon itu mengerahkan seluruh pendekar Yunani untuk mengepung Troya. Dan Troya itu kemudian dikepung selama 20 tahun, tidak jebol. Jebolnya bagaimana? Dia membuat patung kuda yang besar sekali. Kalau orang sudah membangun patung kuda dan menurut mitos Yunani itu berarti dia sudah menyerah. Ya, patung kuda itu bentuk daripada simbol daripada dewanya orang yang ya, Yunani bahwa dia sudah lari. Tapi ternyata orang Yunani cerdik. Kuda besar itu ternyata diisi dengan prajurit. Sehingga ketika kemudian Troya itu lengah, oh ini berarti kuda ini digawa mlebu karena ini merupakan simbol penyerahan daripada tentara Yunani. Akhirnya kemudian kudanya dibawa masuk. Begitu dibawa masuk, malam harinya prajurit yang di dalam kuda Troya tadi akhirnya keluar.
dan kemudian membunuh seluruh ya orang Troya ya, dan ya Troya itu kemudian menjadi cuma puing-puing sejarah saja. Kira-kira apa ini? Rusaknya kerajaan, banyak orang yang mati, banyak kerajaan yang hilang gara-gara wong wedok. Ya, dihasut begitu saja. Ya, cinta itu seperti itu. Kadang-kadang membuat dua negara itu bisa bertikai. Dulu dua kabilah Arab ya, zaman sebelum Kanjeng Nabi itu, hanya gara-gara kemudian wanita itu kemudian ngelok-ngeloknya dibalas dengan syair, akhirnya terjadi peperangan kabilah itu selama 40 tahun. Gara-gara apa? Perang syair saja. Yang menghasut siapa? Wanita yang pertama kali membuat syair tadi. Ujung-ujungnya apa? Perang yang berkepanjangan. Jadi ma'asyiral muslimin, dunia masa lampau itu dipenuhi dengan berbagai macam apa? Ya kebodohan. Karena apa? Ilmunya tidak kokoh. Coba Demak hancur itu karena apa? Karena perebutan kekuasaan. Harusnya setelah Pati Unus ya, itu kan cuma mantu saja. Itu menjadi penggantinya Raden Patah begitu beliau kena meriam ya. Sehingga ya dadanya sampai hancur, tapi masih hidup ya, sempat dibawa di Cirebon, tapi meninggal ketika perjalanan ke Demak. Pati Unus meninggal, akhirnya kemudian diganti. Ya pada waktu penggantian ini terjadi huru-hara. Ya. Sunan Prawoto yaitu kemudian membunuh Raden Kingkin. Raden Kingkin itu adiknya, ya. Raden Kingkin itu adalah anak satu-satunya lelaki daripada Raden Patah. Kalau dibunuh kira-kira curus apa enggak? Ya curus. Begitu kemudian Raden Kingkin itu dibunuh, dan dibunuhnya itu habis sholat Jumat di pinggir kali. Karena itu beliau disebut sebagai Pangeran Sedo Lepen. Ya, Pangeran Sedo Lepen atau pangeran yang meninggalnya itu di tepi sungai. Dan akibatnya apa? Anaknya balas dendam. Siapa? Ya, anak daripada Raden Kingkin tadi. Aryo Penangsang. Ya, kerisnya namanya apa? Wah, ya, namanya setan kober, gitu kan. Karena apa itu? Kerisnya itu sangat ganas sekali. Ujung-ujungnya apa? Terjadi pertempuran. Akhirnya kemudian Prawoto juga dibunuh, dan kemudian ya si Aryo Penangsang itu menuntut balas tadi. Nah, salah satu ya daripada mantunya ya Trenggono itu adalah Joko Tingkir, itu kemudian ya bisa membunuh Arya Penangsang lewat anak angkatnya namanya Sutawijaya. Nah, Sutawijaya atau Pangeran Loring Pasar tadi akhirnya apa? Memberontak pada bapaknya Joko Tingkir. Terjadi pertempuran antara Mataram dengan Pajang di daerah Prambanan itu, sampai kemudian ya Raden Hadiwijaya atau Joko Tingkir jatuh dari gajahnya. Ya, jatuh mengenai batu, akhirnya apa? Yo gegarotak mengenai batu. Mulakno ya Joko Tingkir ngombe dawet, ora usah dipikir ben gak. Ora usah dipikir aja, ini cerita sudah berlalu. Ya, jadi Joko Tingkir atau Raden Wijaya, Raja Pajang cuma satu saja. Jadi setelah Demak diganti Pajang, tapi semuanya hancur, diganti dengan Mataram. Nanti Mataram juga pecah lagi menjadi 4 lagi. Jadi ma'asyiral muslimin, ceritanya wong Indonesia seperti wali ada di situ. Tapi wali itu hanya bisa membantu Raden Patah ketika mendirikan Demak. Setelah itu walinya menjadi wali lemah semua, yang tidak bisa memberikan kontribusi kepada kerajaan Pajang maupun kerajaan Mataram. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa rosihul fil ilmi itu penting, yaitu rosih atau kokohnya ilmu. Jadi kelemahan dari kaum muslimin itu apa? Gampang bentik ambek dulure dewi. Ya, gampang bentik ambek dulure dewi. Beda titik wis. Ya, sawenengane wis ngono-ngono koncone. Merasa benar sendiri. Jadi kalau merasa benar sendiri itu bentuk daripada ananiyah, kesombongan. Laisa mina tu hasadin wala kahanatin wala ananiyatin.
Laisa mina, bukan termasuk golongan kami. Siapa? Du hasadin, orang yang mempunyai hasad. Kahanah, orang yang main dukun. Ya, sekarang kan cinta ditolak, dukun bertindak. Dan ini banyak sekali orang itu mencari jalan pintas dengan menggunakan ya klinik sekarang. Ya, kemudian ananiyah. Ananiyah itu apa? Yaitu kalau mereka itu kemudian egois, egosentris, hanya mementingkan diri, dan itu penyakitnya iblis. Ya, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada ya Adam. Dan itu merupakan penyakit daripada iblis itu sendiri. Karena itu ikhwani fillah, kalau orang sudah takwa pasti dia akan faqih. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti dia faqih. Faqih itu apa? Di dalam pemahaman agamanya. Para ulama menggambarkan faqih itu ada 4. Ini tambah 4 nih, mau cek apa? Sekarang tambah 4 lagi. Jadi faqih itu mempunyai arti 4. Ya, kalau orang bertakwa pasti faqih. Kalau faqih pasti mempunyai 4 ciri ini. Cirinya bagaimana? Yang pertama, orang yang faqih itu adalah ayyarzuqahu biniyatin solihatin. Jadi orang itu diberikan rezeki oleh Allah mempunyai niat yang baik. Jadi kalau orang faqih itu pasti niatnya baik. Tapi niat baik itu biasanya disadoni orang lain itu mesti keliru. Jadi jenengan kalau kemudian hidup di dunia ini ya terus jenengan punya idealita belum tentu diterima oleh orang lain. Karena apa? Orang lain belum nyampe ilmunya sampai ke situ. Ya, coba kalau kita melihat ya banyak sekali perbedaan fikih sedikit saja itu sudah jadi masalah. Ada seorang ustadz itu mengatakan, ya apa Al-Fatihah rene ya Bismillah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang protes gitu ya. Itu ada yang kemudian akhirnya apa protes? Berarti nggak sah. Dia belum baca bahwa ya mazhabnya Imam Ahmad itu kalau membaca Al-Fatihah itu kemudian disirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kan. Berarti ajarannya kan ya dari 4 mazhab ya pada. Karena itu Hadratuh Syekh Hasyim Asy'ari ya beliau itu kemudian mewanti-wanti Jamiah NU supaya kemudian mempunyai ya azas itu di dalam ADART-nya mengikuti 4 mazhab. Ya benda Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki supaya apa? Tidak pendek. Ya, meskipun yang dilabui kebanyakan Syafi'i, tapi kita harus tetap menghormati ya mazhab yang lain karena apa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri yang menetapkan ADART-nya. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat mesti bisa dipersatukan satu dengan yang lain. Jadi message beliau sebenarnya seperti itu. Sehingga kalau ada perbedaan itu bisa tasamuh. Tasamuh itu apa? Saling toleransi. Selesai sebenarnya, tidak ada tukaran. Dulu tahun 60-an ya, orang Muhammadiyah itu pakai celana, sedangkan orang NU pakai sarung, akhir-akhiran ya. Tahun 50 ya, Mbah Pakih itu kemudian menghalalkan beduk, sedangkan Mbah Hasyim itu mengharamkan. Mbah Hasyim itu mengharamkan beduk. Dan itu terjadi polemik ya di berbagai macam koran Islam itu panji masyarakat. Jadi panji masyarakat sudah ada ya sejak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah ada. Oh itu terjadi debatable yang luar biasa. Tapi turunannya ngruwetek ternyata. Turunannya Mbah Hasyim itu menjadi para tokoh NU yang kemudian membolehkan beduk. Mbah Pakih yang punya pondok Mas Kumambang toh, sekarang jadi pondoknya Muhammadiyah kualik-kualik toh. Iya pada. Ya, karena apa? Yaitu tadi perkembangan itu kalau kemudian didasari dengan tasamuh kita tidak heran. Tapi kalau didasari dengan ya hati yang hasad, boleh jadi akan terjadi pertikaian tadi. Karena itu ilmu harus rosih. Itu yang pertama, faqih itu adalah dianugerahi oleh Allah niat yang lurus. Niatnya hanya mencari kebenaran saja. Kemudian yang kedua, ya ayat taqidan i'tiqadan
ya yakinan atau jaziman, maka dia dianugerahi oleh Allah yaitu adalah iktikad yang jazim, yaitu adalah keyakinan yang kuat. Jadi akidah itu akan mencengkeram hati manusia sehingga dia mempunyai keyakinan. Ya, sekarang ini aja kalau mak gelodak itu orang sudah takut karena apa? Bandelok film horor. Kalau orang baru lihat Annabelle gitu ya atau film berada KKN di Desa Penari, kan ada filmnya itu ya. Ya, itu kalau sudah pulang tuh malah takut, kresek langsung paranoid dia. Wah, geludak sudah takut sekali. Karena apa? Terbayang-bayang dengan yang ada filmnya tadi. Akhirnya apa? Merubah mindset. Harusnya keyakinannya kuat menjadi keyakinan yang sangat rapuh sekali. Karena itu orang yang fakih itu keyakinannya kuat. Kalau jenengan itu kemudian berteduh di bawahnya pohon beringin sebelah utara Pare, itu kan di situ ada patung Mbah Buddha tuh di Pare itu loh. Alun-alun Pare tahu kan jenengan? Sebelah lornya kan ada patung Buddha. Nah di situ itu ada penunggunya dan penunggunya sudah sepuh. Bisa bahasa Inggris, Belanda, Jawa, dan Indonesia, punya 4 bahasa. Konon kabarnya dia bisa berbicara dengan bahasa roh. Wah ini kira-kira kalau orang datang ke situ dipejangi kudu ngene. Dan jenengan percaya saja. Ujung-ujungnya apa? Suatu saat jenengan kalau punya sesuatu hajat, akhirnya jenengan mintanya bukan pada Allah, mintanya kepada patung Mbah Buddha, kan ajaran yang lain kan. Nggih. Karena apa? Terkondisi dengan keadaan. Karena itu orang yang kemudian fakih itu orang yang diberikan oleh Allah i'tiqad atau keyakinan yang kuat. Kemudian yang ketiga, orang yang fakih itu adalah orang yang ya, kalau tadi adalah keyakinan, ya. Yang ketiga ini adalah orang itu ayyak mana amalan solihan. Maka dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh. Jadi orang fakih itu gampang untuk beramal soleh. Ya, jadi fakih ini adalah merupakan ya salah satu daripada ya perwujudan daripada orang yang takwa Allah, di mana takwa itu adalah bainahu wa bainallah. Melahirkan apa? Sikotullah. Ya, sikotullah itu apa? Sikoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada peristiwa apapun kita sikoh dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Hamas ya diajak damai oleh Amerika. Damai dengan Israel kan mengiyakan toh. Tapi kira-kira Israel tetap ngoyok nyerang apa enggak? Tetap nyerang. Jadi meskipun gencatan senjata, Israel tetap menyerang dan yang diserang bukan Hamas, tapi penduduk sipil. Kalau kita melihat orang yang kemudian belenjani janji terus-menerus seperti itu, kira-kira kalau diajak janjian menjenengan purun mboten. Tapi itu karena kepentingan bersama, mau tidak mau kemudian ya Hamas mau menerima menteken, tapi menunggu tanda tangan itu Israel tetap membombardir. Ini adalah tingkah daripada generasi kera dan babi, kirodatal khosiin itu yang membuat kemudian orang Islam itu harus bersabar. Karena itu ikhwanifillah, Rasulullah pernah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu diam-diam mengirim orang untuk menimpuk kepala Rasulullah dari atas. Ya. Karena apa? Ya karena mereka itu melakukan makar. Tapi Allah wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah maha pembuat makar. Karena digagalkan oleh Allah dengan melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kita menghadapi yang ada apa? Rosikhul bil ilmi itu adalah kita tetap dalam keadaan rosih, kokoh ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mangro tinggal. Mangro tinggal itu tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, berusaha untuk tetap sabat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabat itu adalah tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang nanti akan membuat jenengan itu mendapatkan keistiqomahan, dan istiqomah itu akan melahirkan pertolongan dan takyid atau dukungan dari malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah. Siapa yang istiqomah, ya siapa yang beriman pada Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka dia bantu oleh malaikat. Yahfadunahu min amrillah. Dia melindungi manusia min amrillah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada malaikat kok didol di majalah Cosmo, ya, kemudian maharnya itu 600, bisa mendapatkan malaikat muqarrabin. Ya, dengan mahar 600.000. Ya, rumah sana di Gusti Allah apa enggak? Kan ayat Qur'annya jelas. Yahfadunahu min amrillah. Jadi malaikat itu ya hanya mau diperintah oleh Allah, bukan diperintah oleh manusia. Kalau diperintah oleh manusia ya rusak takdir di dunia ini, ya enggak? Ya karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian rosih fil ilmi, salah satunya apa? Dia mempunyai pandangan yang jelas sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh yang namanya iblis. Iblis itu pernah ya dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan pada para sahabat, ya, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa aksiru minha. Atasmu kamu harus rajin berzikir la ilaha illallah dan istighfar, yaitu astagfirullah hal adim. Wa qala iblis, iblis pernah berkata, ahlaqtun nas bidunub, aku merusak manusia dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tapi manusia menghancurkan aku. Iblis dihancurkan manusia dengan apa? Kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa idza ra'aita dzalika, apabila aku melihat yang demikian, ya, apabila aku melihat yang demikian, apa kata iblis kemudian? Maka aku kemudian ya ittibaul ahwa, aku akan menghasung mereka supaya mengikuti hawa nafsu. Ahwa, ittibaul ahwa. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan dengan hawa nafsu itu dia menganggap perbuatannya itu seperti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, alias merasa benar sendiri. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, dalam beragama itu kalau sudah keluar bibit-bibit ana khairum minhu, aku lebih baik daripada kamu, ini berbahaya. Berarti dia sudah terjebak pada ittibaul ahwa. Dia terjebak kepada ya hawa nafsu. Meskipun yang diajarkan benar, tapi kalau dia merasa lebih besar, itu adalah babonane dosa. Jadi babone dosa itu anak telu, ummahatul khotoya salasun. Babonane dosa itu ada 3. Kibrun sombong, khirsun serakah, hasadun yaitu hasad. Kalau 3 penyakit itu ngumpul, itu penyakitnya iblis semua. Hasad dengan Adam, sombong anak khairum minhu, serakah ingin mengangkangi surga sendirian. Nah, itu kemudian kalau sampai ditransfer ke manusia, menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang menarik di sini apa? Ittibaul ahwa, yaitu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu ya apa yang ditunjukkan oleh iblis? Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka merasa diri mereka itu yang paling mendapatkan petunjuk. Nah ini ikhwan fillah, jadi letaknya fitnah itu di sini. Sehingga kalau orang itu merasa kelompoknya, golongannya, ya partainya, ya atau kemudian komunitasnya yang paling baik, seperti itu. Ya, tapi jangan kemudian dihubungkan dengan Mbak Sahara ya, dengan komunitasnya Madas ya, Madura asli kan gitu ya. Itu malah merusaki Madura. Ya karena orang Madura ya padha nesu kabeh ya, karena peristiwa itu. Karena apa? Bisa merusak seluruh komunitas. Ini gara-gara apa? Ya hanya gara-gara viral itu saja. Sehingga ukhuwah menjadi rusak, wajah umat Islam menjadi jelek. Ya, karena itu ikhwan fillah, ya pertengkaran dalam bentuk apapun itu pasti akan merusak wajah Islam. Karena itu para ulama mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu rusak ya, tertutup keindahannya karena apa? Perbuatan para pemeluknya. Kan Yaimin juga Islam. Pak Sofyan
Zahara juga Islam. Pak Yono tetangganya yang muncul juga Islam semua. Ada malah profesor, dokter di Brawijaya. Ya, ada Pak Tio dan sebagainya, ada RT, RW, ada Pak Lurah, ada wali kota. Semuanya itu adalah gambaran daripada Islam. Ya, mereka beragamanya itu agama Islam. Tapi kemudian ketika mereka bertengkar, maka ini akan membuat wajah Islam semuanya menjadi buruk. Jadi iblis itu untuk kemudian menghasung orang untuk membuat kerusakan itu sangat mudah sekali. Misalnya saja kalau iblis itu melihat di sini orang ngaji, iblisnya lari dia. Tapi dia membuat ontran-ontran di luar masjid sehingga orang masjid pada keluar semua. Kalau sudah keluar semua, ngobyuki, ujung-ujungnya apa? Lari dari jamaah semua. Sedangkan setan itu innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil khasiyah. Jadi setan itu hanya memakan ya orang Islam yang kemudian keluar atau terlepas dari jamaah, dari kelompok. Ketika dia itu infirodiyah, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, ketika dia beribadah, berinteraksi atau bermuamalah, ujung-ujungnya apa? Dia pasti akan dipangan setan. Inna syaitona ma'al wahid. Setan itu akan menyertai orang yang sendirian. Wa ma'al isnan, ya, dan kepada yang lebih daripada dua, ab'ad, dia akan menjauhi. Jadi kalau anak koncone, setan itu tidak wani. Tapi nek dewean, setannya pasti akan menggoda. Karena itu ikhwanillah, kadang-kadang di Amerika itu kalau kemudian ya mempunyai anak laki-laki, mereka itu kemudian tidak mengunci pintu, dan pintunya itu nggak ada grendelnya, sehingga bisa dibuka secara otomatis. Karena apa? Kalau kemudian ada kuncinya, dikunci dari dalam, yang dibuka di media massa itu mesti pornografi. Ya benar kalau ditutup. Ya, karena itu di Amerika itu sampai kemudian setiap pintu anak laki-laki itu tidak boleh dikasih pintu, nggak boleh kasih pintu, semuanya dibuntet semua. Sehingga kalau dibuka itu otomatis bisa melihat di dalam. Di Indonesia kan malah enggak ya. Pas dibang geger mlebu kamar kono main HP, wah malah diperintah malah. Ya, ujung-ujungnya apa? Yaitu tadi, mereka akan mengakses sesuatu yang tidak senonoh tadi. Ujung-ujungnya apa? Merusak ya berbagai macam cara berpikir. Kalau nafsu diperturutkan, ngapalnya ya angel, mengupdate diri ya sulit, untuk bekerja ya males. Ya, coba anak-anak kita kalau sedang HP-an itu disuruh membantu ibu apa aja HP? Sekto. Ya pada wis wanjrah di mana-mana mesti ya menunda-nunda waktu. Ya, enggak laki, enggak perempuan. Sekarang kalau kemudian sendirian bahaya. Dari pornografi, judol sampai ya kemudian ya pinjol, itu merajalela di mana-mana. Coba kalau main game ya kalah ditawari pinjaman, kira-kira mau apa enggak? Lost doll. Ya, ujung-ujungnya apa? Ya nanti moro-moro debt collector pas teko. Ya, akhirnya ya itu tadi menimbulkan banyak konflik. Karena itu ikhwanillah, azakumullah wa iyyakum, memang kita itu harus bisa menguasai diri. Salah satunya apa? Rasikhul fil ilmi, yaitu takwa tadi. Kemudian rasikh fil ilmi kan ada 4 tadi. Kemudian yang kedua sekarang, yaitu adalah tawadhu bainahu wa bainal khalq, yaitu kita kemudian tawadhu atau rendah hati antara dia dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Lawannya apa? Yaitu adalah tidak sombong. Perintahnya di mana? Di dalam surah Luqman. Wala tamsi fil ardi marohan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tamsi fil ardi marohan. Kalau kamu itu kemudian berjalan di muka bumi, jangan ladak, jangan angkuh, jangan sombong. Ya. Wala tamsi fil ardi marohan. Marohan itu kayak arogan ya. Ya ini di bahasa Arab, bahasa apa? Indonesia hampir sama. Dalam Al-Luqman itu kan wala tamsi fil ardi marohan. Innallaha, sesungguhnya Allah
la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, jadi Allah itu tidak suka pada hamba yang mukhtal, yang senantiasa membanggakan atau sum'ah ya terhadap amalannya. Fakhur itu apa? Fakhr itu adalah membangga-banggakan ya amalannya, memamer-mamerkan amalannya. Tapi kalau Fakhrudin tidak apa-apa. Ya, Fakhrudin itu kebanggaan agama kan tidak apa-apa kan? Ya. Tapi kalau kemudian fakhr itu hanya ditujukan pada karakternya, bahaya. Ya, karena itu ikhwani fillah, maka salah satu rosih fil ilmi kalau orang itu andap asal. Kata orang Jawa, ya pari itu nek gombel mesti ya menunduk. Ya, kalau kemudian ya kita melihat pohon yang hebat sekalipun itu kalau berbuah mesti mentelung semua. Ya, kalau kemudian mereka nggak mentelung, maka mereka akan bisa roboh. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, inilah yang kemudian ya menjadi gambaran buat kita. Kalau kemudian kita pengen ilmu kita itu kokoh, maka kita harus belajar tawadhu. Ya, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Derajatnya bagaimana cara menaikkan? Ilmunya ditambah, hikmahnya ditambah. Bahkan kemudian kesehatannya pun juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah yang kemudian manfaat atau fadhail atau keutamaan ya daripada orang yang kemudian menuntut ilmu tadi. Itu adalah yang kedua, yaitu adalah tawadhu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah az-zuhda bainahu wa bainad dunya. Dia zuhud ya dengan dunia. Zuhud itu apa? Ij'alha fi aidiha wala taj'alha ya fi qulubina. Maka dijadikan harta itu berada di tangan, tapi tidak dijadikan harta itu di dalam hati. Kalau harta itu di dalam hati, maka akan membuat orang itu hidupnya itu akan menjadi sengsara. Terus kita bertanya, loh apa kita tidak boleh kaya? Loh, kaya itu boleh. Semua sahabat itu kontributor semua, kaya semua. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal, itu meninggalkan emas ya, bentuknya seperti kapak itu, beratnya sekitar 10 kilo. Kira-kira emas 10 kilo itu berapa apa? Ya berapa dinar itu ya? Ya, satu gram saja harganya sekarang hampir 1 juta kan? Nah ini 3 juta, ya. Nah itu kalau 10 itu kira-kira berapa? Ya, wakeh pol ya. Kan 1.000 saja sudah berapa ya? Ya, 1 kilo kan 1.000 kan? 1.000 kali ya 10 dikalikan 3 juta, gak bisa dihitung. Ya, karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Jadi dulu para sahabat itu semuanya kaya-kaya. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu 9 itu semuanya itu aghnia. Satu saja yang fuqara wal masakin itu Ali bin Abi Thalib saja. Yang lainnya ya, itu adalah semuanya ya aghnia. Bahkan Ali direwangi sampai dia kerja itu menjadi pegawainya orang Yahudi. Ini merupakan dalil kalau orang itu bekerja dengan non muslim itu boleh. Karena Ali bin Abi Thalib itu membantu menyiramkan ya kurmanya orang Yahudi. Apakah dilarang oleh Rasulullah? Kan tidak dilarang kan? Ya, kadang-kadang orang bisa rasa kerja yang Cina kan begitu ya. Ya pada ini adalah bukti bahwa kerja pun ya dengan non muslim pun juga boleh. Yang penting ada deal antara ya yang satu dengan yang lain. Demikian juga Rasulullah. Ketika beliau itu berhijrah, beliau menyewa guide itu yang agamanya Yahudi. Namanya Abdullah bin Uraikid. Itu orang Yahudi. Nanti insya Allah ketika di Madinah dia masuk Islam ya. Tapi ketika dia ngeterni Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu masih agamanya Yahudi. Artinya apa? Berkolaborasi ya dengan orang yang non muslim itu boleh.
Sehingga dengan demikian kita tidak terlalu ya istilahnya jadi repot sendiri gitu loh. Termasuk dengan anjing barang kan kadang-kadang menyikapinya terlalu apa? Terlalu ekstrim. Sehingga akhirnya membuat ya sering terjadi salah paham tadi. Karena itu ikhwanifillah azakumullah wa iyyakum, maka kemudian kalau orang itu ya kemudian berusaha untuk ya tetap ya mempertahankan ilmunya itu rasyih, maka dia akan menjadi orang yang zuhud. Kemudian yang keempat yaitu adalah mujahadah bainahu wa baina nafsih. Dia harus bermujahadah untuk kemudian bisa mengalahkan hawa nafsunya. Karena nafsu itu bergolak seperti air yang kemudian direbus. Ya. Golayanan, ya golayanan itu bahasa Arabnya apa? Ya terbolak-balik. Jadi air itu kalau digodok kan mungah-mungah sampai terbolak-balik. Demikian juga hati dan jiwa manusia. Ya, karena itu kenapa Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghatan wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat, apabila dia baik, saluhat jasadu kulluh, maka semuanya akan baik. Wa idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka seluruh badan kita pun akan rusak. Itu apa? Wahiyal qalb. Jadi hati itu harus senantiasa kita mujahadah. Kalau enggak mujahadah, gampang kita tertarik ke kanan, gampang tertarik ke kiri. Mujahadah itu apa? Ngempet lagi bilang. Supaya tidak nerak daripada hududullah. Hududullah, hudud atau batasan dari Allah itu tidak boleh kita langgar. Coba kalau kita langgar, ya boleh jadi nanti akan membuat kita itu ya bisa terperosok. Bayangkan ya Abdullah Aidit, bapaknya Aidit itu ya, itu punya pengajian di Pangkal Pinang itu namanya pengajian Nurul Islam, Cahaya Islam. Bahkan beliau itu ya termasuk tokoh Muhammadiyah dan Masumi. Disegani karena apa? Karena beliau itu mempunyai ilmu agama yang tinggi. Tapi ketika kemudian Aidit itu ya dipondokkan di Hos Cokro Aminoto di Gang Peneleh, ternyata dia bersentuhan dengan Henk Sneplit, seorang tokoh komunis dari Jerman. Dan tokoh komunis itu kemudian mengajak beliau mendirikan yang namanya ISDF, Indische ya, Sosialisme Demokratis Vereniging, yaitu adalah Partai Sosialis Demokrat, yang itu adalah afiliasi daripada komunis. Dia santri, pernah ngaji di Nurul Islam, bapaknya sendiri juga kiai atau tokoh, tapi ternyata ketika dia dipengaruhi oleh Henk Sneplit, ujung-ujungnya apa? Ikut dia. Sehingga ketika dia itu organisasi pertamanya apa? Syarikat Islam. Semaun, Darsono, ya, Alimin, Muso, ya, itu semuanya dulu syarikat Islam. Ya, tapi kemudian dia berpisah karena apa? Doktrinasi tadi. Ya, Aidit juga begitu. Ketika kemudian dia berinteraksi dengan Alimin, ya tokoh yang tadi, ya akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia kemudian berubah dari dari Islam menjadi komunis. Kok begitu mudahnya? Ya karena apa? Diberikan semangat, yaitu adalah progresif revolusioner. Kalau dalam zaman dulu kan musuhnya Londo kan. Ketika diubah-ubah itu dan dianggap agama sebagai hanya candu saja, ya hanya ngebot-ngeboti saja, akhirnya mereka memusuhi Islam. Jadi bapaknya itu ya menjadi sedih sekali, bapaknya Aidit, karena 7 anaknya dari ya sampai itu DN Aidit sampai Sobron, 7 anaknya itu komunis semua. Sehingga sampai ketika Pak Abdullah Aidit itu meninggal, gak enek sing layat, Pak. Ya, makanya dia tokoh Islam. Kenapa? Hanya gara-gara anaknya masuk komunis. Jadi dulu itu komunis menimbulkan tragedi yang luar biasa. Jadi komunis itu ada 2, aliran Trotsky dan aliran Lenis atau Stalinisme. Kalau Trotsky itu ya secara kultural
masuk di parlemen, masuk di masyarakat, menjadi pejabat, menjadi TNI, menjadi ini itu Trotsky. Tapi kalau Stalin itu apa? Dengan menggunakan militer. Itu yang dianut oleh Musso. Nah, Aidit, ya, Nyono, ya, dan kemudian juga Lukman itu menggunakan Trotsky. Nah ini ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum. Jadi kalau orang itu kemudian tidak punya kekokohan ilmu, tidak bisa mujahadah, maka kemudian kalau ada orang yang mempengaruhi, bisa gampang kemudian dia beralih kiblat. Ya, karena itu kenapa anak-anak kita sekarang kalau kemudian ngaji itu nggak syukur ngaji saja, tapi takwa Allah itu harus dilatih, tawaduk juga harus menjadi perhiasan, mujahadah itu harus dilakukan setiap hari, dan kemudian mereka bisa zuhud terhadap dunia. Zuhud bukan berarti kita miskin, bukan, tetap mencari harta dunia itu, wabtaghi bima atakallahu darul akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah semua apa yang ada di akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan bagianmu yang ada di dunia. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin, ini adalah langkah-langkah supaya kita mempunyai ilmu yang rasih, ilmu yang kokoh, sehingga ketika kita melihat ya musak masiknya zaman, berubahnya zaman yang begitu cepat, masuk pada dunia algoritma, maka kita ya tetap akan sabat kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mangro tinggal noleh kanan dan noleh kiri, dan itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hadihi minatullah. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada, astaghfirullahaladzim li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.